Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Albertus Rido Aryadi, NPM 224110661 and my class management 22A. And this is video my presentation in ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil semakin besar. Penggunaan ukuran penyebaran. Misalnya, rata-rata bunga bank 11,43% per tahun, namun kisaran bunga antar bank dari 7,5% sampai 12,75%. 2. Rata-rata inflasi Indonesia 1995 sampai 2001 sebesar 18,2% dengan kisaran antara 6% sampai 78%. Harga rata-rata saham Rp470 per lembar, namun kisaran saham sangat besar dari 50 sampai 62.500 per lembar. Beberapa bentuk ukuran penyebaran. Di sini ada contoh yaitu rata-rata sama namun penyebaran berbeda. Ukuran penyebaran atau range. Definisi: nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Contoh: nilai tertinggi di Indonesia yaitu 17, di Thailand 6 dan Malaysia 4, dan nilai terendah di Indonesia 5, di Thailand 2 dan di Malaysia 1. Dengan jarak, di Indonesia 17 dikurang 5 sama dengan 12, di Thailand 6 dikurang 2 sama dengan 4, dan di Malaysia 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ukuran penyebaran yaitu deviasi rata-rata. Definisi: rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumus: MD sama dengan X min X per N. Ukuran penyebaran deviasi rata-rata. Tahun 1994 dengan X 3,2, X min X 0,6 dan nilai mutlak 0,6. Di tahun 1995 dengan X 2,6 dan X min X 0,0 dan nilai mutlak 0,0. Di 1996 X 3,2 dan X min X 0,6 dan nilai mutlak 0,6. Di 1997 X 3,2, X min X 0,6 dan nilai mutlak 0,6. Tahun 1998 X 0,2 dan X min X min 0,4 dan 0,4. Di tahun 1999 X 2,0, X min X min 0,6 dan nilai mutlak 0,6. Di tahun 2000 X 2,3, X min X min 0,3 dan nilai mutlak 0,3. Di tahun 2001 X 2,1, X min X min 0,5 dan nilai mutlak 0,5. Dengan jadi jumlahnya X yaitu sama dengan 20,8 dan rata-rata X min 6 sama dengan 2,6 dan nilai mutlak X min X sama dengan 3,6. X min X per N sama dengan 0,5. Varians. Rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumus: jadi di sini adalah contoh varians data. Standar deviasi. Definisi: akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumus: Q akar dalam kurung X per Q pangkat 2 per N.
Contoh, jika varians sama dengan 44,47, maka standar deviasinya adalah akan 44,47 sama dengan 6,67. Ukuran penyebaran data berkelompok. Definisi range: selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Contoh, range 878 dikurang 160 sama dengan 718. Deviasi rata-rata. Interval 160 sampai 303 dengan titik tengah X 231,5 dengan F2, Fx 463,0 dan X min 259,2 dengan X min X 518,4. Fx sama dengan 9813,5. Fx min X 2188,3. Ax sama dengan Fx per N sama dengan 1813,5 per 20 sama dengan 490,7 dengan MD sama dengan F dalam kurung X min X per N sama dengan 2188,3 per 20 sama dengan 109,4. Varians dan standar deviasi data berkelompok. Rata-rata hitung deviasi ukuran setiap data terhadap rata-rata hitungnya dengan rumus F sama F dalam kurung X min X pangkat 2 per N min 1. Standar deviasi akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata dengan rumus S2 sama dengan Fx min X pangkat 2 per N min 1. Contoh, varians S2 dengan X min Q pangkat 2 N min 1 sama dengan 8,41 plus 0,16 plus 0,25 plus 4,41 per 4 min 1 sama dengan 13,23 per 3 sama dengan 4,41 dengan dan standar deviasi S sama dengan akar dalam kurung X min Q pangkat 2 sama dengan akar S pangkat 2 dan N min 1 per akar 4,41 sama dengan 2,21. Ukuran penyebaran relatif. A. Koefisien range dengan rumus LA min LB per LA plus LB dikali 100%. Contoh, range harga saham 878 dikurang 160 per 878 per 160 dikali 100 sama dengan 69,17%. Jadi jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 69,17%. B. Koefisien deviasi rata-rata dengan rumus MD per X dikali 100%. Dengan contoh, pertumbuhan ekonomi negara maju dalam kurung 0,56 per 2,6 dikali 100 sama dengan 19,23%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 19,23% bandingkan dengan Indonesia yang sebesarnya 130,30%. Ukuran penyebaran relatif. C. Koefisien standar deviasi dengan rumus 6S per X dikali 100%. Contoh, pertumbuhan ekonomi negara maju dalam kurung 0,55 per 2,5 dikali 100 sama dengan 22%. Jadi koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 22% bandingkan dengan Indonesia yang sebesar 42%. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.